Sekarang kita ada dengan satu orang muda yang dia bergerak di bidang pendidikan, tapi juga dalam pelayanan penjangkauan anak-anak muda. Namanya Idul Yasri Koyongkam. Makasih Idul so join. Idul ini sekarang kegiatannya apa? Kegiatan sekarang, kalau pekerjaan sebagai guru, juga pelayanan juga di Compassion di PPA, Pusat Pengembangan Anak. Juga ada pelayanan sosial, pelayanan komunitas, jadi berbagai macam lah sekarang. Banyak sekali. Jadi Idul ini, Brosis, dia juga aktivis sebenarnya. Jadi waktu di kampus dia aktivis, pernah jadi ketua rukun mahasiswa Tabuan dan juga jadi badan pengurus cabang GMKI. Nah, sekarang dia mendedikasikan dia punya hidup untuk menjadi seorang pendidik, baik di sekolah, di gereja, tapi juga di dunia atau di bidang sosial. Eh, Dul, Kak kan selama ini lihat Nana itu aktif dalam kegiatan pemuridan. Penjangkauannya eh, lebih mengarah kepada anak-anak muda, anak-anak remaja dan anak-anak muda lah di bawah usia 25 tahun kalau tidak salah. Itu kan PPA tuh. Betul kan? Iya. Oke, coba ceritakan bagaimana eh, sampai Nana Idul boleh punya hati untuk melakukan pemuridan. Oke, baik. Hal ini mungkin banyak orang pikir adalah pekerjaan yang atau sesuatu yang tidak ada benefit secara uang ya gitu ya. Jadi banyak orang tidak mau kerjakan pelayanan yang berkaitan dengan pemuridan seperti yang Kak sampaikan tadi. Karena itu kita melihat banyak sekali anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang tidak punya komunitas, tidak ada mentor yang mendampingi dorang, sehingga Kak tahu kan daerah Dumoga yang kita tinggal sekarang itu daerah yang bahkan orang sudah cap Rawan. daerah Shinobi gitu ya, Tarkam gitu ya, seperti Konoha gitu dong bilang, oh di serial anime Konoha itu Shinobi, orang negara apa, kampung Shinobi kan, selalu Tarkam, hampir tidak ada Hmm. satupun kampung yang tidak ada Tarkam di sini. Dan justru yang terlibat itu paling banyak adalah anak-anak muda, anak-anak Ya. remaja gitu. Dan anak-anak remaja ini kan nanti akan jadi orang tua, artinya siklus ini tidak akan berakhir. Nah, itu yang kita lihat sekarang sejak kita datang di Dumoga, karena sebelumnya kita tidak di Dumoga, kita ada di dulunya ada di NTT pelayanan selama 3 tahun, balik kemarin seperti itu kondisinya. Tidak ada orang yang mendampingi, mementoring, menjadi orang yang bisa mengarahkan anak-anak ini. Sehingga kita akhirnya punya hati untuk bagaimana membentuk komunitas untuk anak-anak ini. Termasuk salah satunya adalah komunitas pemuridan yang Ya. eh, diberi nama PA Kasih Agape, Pemuridan Kasih Agape. Jadi Iya. supaya ini awal mula untuk setidaknya mungkin saya tidak bisa menyelamatkan generasi yang sudah di atas mereka, orang-orang tua kita sekarang gitu. Hmm. Tapi saya bisa mulai pembaharuannya itu dari generasi yang ada sekarang itu. Generasi Hmm. yang kita bisa bina sekarang. Itu alasan pertama mungkin yang menjadi uh, dasar kita membuat kelas pemuridan yang membina anak-anak remaja dan pemuda saat ini gitu kan. Oke. Eh, Apa yang Idul Baking di situ? Ya selain karena visi amanat agung ya, karena dulu mahasiswa kita juga terlibat di dalam pelayanan kampus, di mana setelah saya diselamatkan oleh Yesus Kristus hanya karena anugerah, hanya karena iman kepada Kristus, bukan karena usaha perbuatan baik, dan kita mendapatkan visi amanat agung untuk melakukan hal ini kepada
meneruskan pelayanan ini supaya banyak orang juga terlibat dalam misi ini, maka ada proses di dalamnya, pengajaran, pembinaan, pelatihan. Jadi secara spiritual mereka, anak-anak ini dilatih dalam apa namanya, Bible study gitu. Jadi ada studi-studi Alkitab yang orang pelajari bersama dalam kelas-kelas PA gitu. Kemudian ada juga seminar-seminar. Bukan hanya itu, jadi ada kurang lebih 6 program kunci yang Hmm. kita lakukan untuk bisa membina generasi yang ada di sini gitu, generasi muda maupun anak-anak remaja. Itu ada pelayanan sosial, jadi ada seminar-seminar. Kak Andi juga kan pernah datang ke Mari untuk bawakan seminar edukasi untuk anak-anak remaja berkaitan dengan hukum dan lain sebagainya gitu, yang Kak Andi pernah datang. Itu pelayanan sosial. Juga ada studi Alkitab tadi, Bible study, juga ada Bible reading gitu. Anak-anak dilatih untuk semakin dekat dengan Tuhan lewat baca Alkitab setiap hari. Jadi Hmm. anak-anak di sini yang kita bina, sebagian besar sudah selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu anak-anak remaja kelas 1 SMP sampai SMA sudah selesai baca Alkitab. Ya, setidaknya ini memperbaharui hidup mereka gitu. Karena kan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan yang bisa memperbaiki kelakuan adalah firman Tuhan kalau dalam kitab Perjanjian Baru gitu. Itu yang dilakukan. Juga ada pelayanan misi. Jadi ada pelayanan misi, anak-anak berkunjung ke apa namanya, ke sekolah-sekolah, atau anak-anak berkunjung ke gereja-gereja mitra untuk melakukan pelayanan. Jadi dilatih untuk anak-anak mulai terlibat pelayanan, juga menjangkau teman-teman mereka. Kan sekali lagi memang tujuan daripada dibuat komunitas pemuridan ini supaya anak-anak ini bisa diperbaharui secara pribadi, Oke. supaya depan nanti mereka bisa mengalami satu pembaharuan dan ada perubahan dalam generasi ini. Juga setelah mereka mengalami perubahan hidup, mereka harus berdampak juga mereka, Oh, jadi hidup dul. cuan juga. Mereka boleh Dul nggak ada jaringan, dul. oh gitu ya. Sudah? Terlalu ganteng, jadi jaringan jaga bagang. Ya, oke. Ini Oke, sudah Kak? jadi tadi tadi Kak sempat ada tak potong tadi deh, Kak ada dengar berdampak bagi Bagi apa namanya? eh apa tuh, tempat jaringan. mereka tinggal, bagi gereja, bagi teman-teman mereka gitulah Kak. Jadi setelah mereka Oke, dibina, mereka diutus gitu. oke. Sorry, tadi ada tak apa tak kancing lagi ini kayaknya kalau mau bilang berdampak jatah kancing. Jadi Kak kasih dia punya apa namanya kesimpulan yang Idul bilang tadi, anak-anak ini di Idul Bina supaya dorang punya hidup itu boleh diubahkan, dibaharui dan bisa berdampak di tempat mereka tinggal di gereja atau di mana saja dorang pergi ya. Ya. Eh, di PPA ini Dul, dia apakah hanya anak-anak remaja atau dari anak kecil, anak remaja dan juga ada pemudanya. Anak remaja itu kan usia 14 sampai 16 tahun, Ya. yaitu 17 tahun sampai 24 tahun atau 25 tahun itu pemuda. Nah, yang Idul Bina ini anak-anak berapa tahun? Oh ya, sekarang yang kita bina memang di PP itu dari anak usia berapa ya? 0 tahun ya, 0 tahun sampai 22 tahun. Ya, Kalau di PPA maksudnya yang tempat kita tinggal. oke, itu kan di PPA, tapi yang Idul Iya. Bina dalam kelompok kelompok kecil ini dalam di Idul P komunitas di apa kelompok PA Kasih Agape itu rata-rata berapa tahun? Sekitar umur berapa sampai berapa umur berapa? Nah, khusus yang kita bina itu ada anak-anak yang di rentang usia 12 tahun, jadi mulai masuk kelas 1 SMP Hmm, sampai dengan kuliah. Sekarang anak-anak pemuridan itu sudah sampai usia 20-an tahun, 20-an tahun.
Ya, jadi Hmm. justru mereka sudah kuliah sekarang. Jadi dibina sejak kelas 1 SMP karena ini memang usia-usia yang apa ya, boleh dikatakan sudah mulai mencari jati diri kan, Kak. Kalau masih masih SD kan itu masih ya kenakalan-kenakalan biasa yang masih bisa Oh. di apa namanya, bisa dikontrol oleh mungkin orang tua gitu. Tapi Hmm. jadi dimulai dari usia remaja 12 tahun gitu sampai sekitar 22 tahun gitu kan. Iya, bahkan bukan cuma SD sampai SMP, orang juga mungkin masih belum tahu orang punya jati diri itu seperti apa yang harus orang lakukan, sehingga banyak orang mencari pengakuan dengan cara orang sendiri. Makanya Betul, betul. bersyukur ya usia 12 tahun masuk di SMP, orang sudah dibina. Apakah orang semua ini memang masuk Pak Idul punya kelompok atau ada yang tidak masuk? Memang sebenarnya kan kalau di pusat pengembangan anak sendiri PPA itu memang dorang juga dibina di kelas masing-masing dibagi dalam kategori usia. Ada mentor khusus juga yang mendampingi Oke. usia-usia ini ada usia 12 sampai ya 22 tahun. Jadi Hmm, ada mentor khusus. Hanya yang masuk kelas pemuridan itu memang jadi dibuka semacam eh, kuota untuk anak-anak, silakan siapa yang mau terlibat secara khusus di dalam kelas pemuridan itu dibuka kesempatan dan kemudian anak-anak mulai mendaftarkan diri gitu. Jadi tidak oke. dibatasi. Bahkan anak-anak bukan PPA aja juga datang. Jadi maksudnya anak-anak di lingkungan PPA yang tidak gabung di pusat pengembangan anak ini bisa join juga kelas pemuridan. Yang penting mereka mau saja. Nah, Dul, waktu ngana bentuk kelompok kecil atau komunitas, ngana punya komunitas ini, kelompok kasih agape ini, apakah ini maksudnya berdiri sendiri atau dalam satu kesatuan PPA itu? Untuk pemuridan kasih agape sendiri memang ada di bawah naungan PPA, hanya saja kita Hmm. pikir PAKC AGP tidak cukup kalau hanya di bawah naungan PPA. Jadi akhirnya Pemuridan Kasih Agape secara pribadi kita mendirikan lagi komunitas yang ada di cabang-cabangnya gitu. Gitu. Jadi siapapun yang masuk di kelas Pemuridan Kasih Agape akan mengikuti juga komunitas-komunitas lain yang kita bangun gitu, yang kita bentuk. Misalnya ada komunitas namanya Sahabat Literasi gitu, komunitas Sahabat Literasi. Oke. Nah ini memang tidak di bawah naungan PPA gitu, tidak Hmm. buat naungan PPA. Juga ada namanya komunitas Bible Reading Community gitu. Nah, itu tidak di bawah Hmm. naungan PPA. Justru jadi mitra PPA gitu. Juga ada Oh. namanya komunitas namanya Student Bible Reading gitu. Spesialis Hmm. menangani baca Alkitab daripada anak-anak yang sekolah uh, bahkan yang kuliah gitu. Jadi apa ya? PA Kasih Agape memang di bawah naungan PPA karena PPA yang membiayai semuanya untuk operasionalnya. Tetapi setelah masuk di dalam PA Kasih Agape akan ada semacam komunitas-komunitas lain juga yang terafiliasi di dalamnya. Iya. Yang komunitas-komunitas ini yang tidak di bawah naungan PPA. Nah, ini yang bisa kerjasama dengan Oke. apa namanya lembaga-lembaga yang jauh lebih luas lagi, termasuk yang ada di komunitasnya Kak Andre gitu. Nah, oke. Tunggu, nanti orang mau gali-gali lagi. Kenapa Kak tanya ini? Karena Kak berharap Toronto punya video ini bisa dilihat oleh orang-orang yang punya visi seperti Idul, yang punya kesempatan banyak untuk menjangkau anak muda. Apalagi kalau misalnya dia itu kerja di PPA kan. Nah, supaya kesempatan ini bisa dia gunakan bukan hanya sekedar kerja, tapi dia bisa mengerjakan visi yang Tuhan taruhkan dalam dia punya hidup untuk jangkau anak-anak muda, anak remaja khususnya ada di PPA atau mungkin di lembaga-lembaga yang di mana di situ kebanyakan anak remaja anak muda. Mungkin orang tidak tahu bagaimana caranya toh. Nah, Ya. Kak mau tanya lagi misalnya, ya bukan misalnya, waktu Idul bentuk kelompok apa tadi komunitas kasih agape ini, itu caranya bagaimana? Apakah Idul usul atau memang so ada
apa di nama ada rapat, dirapatkan dulu begitu. Ini penamaannya ini memang itu tidak melalui proses seperti itu memang jadi gini, setelah di PPA, kita sebelum masuk di PPA memberikan semacam apa ya, edukasi kepada PPA bahwasanya ini loh kondisi yang ada di gereja kita, ini loh kondisi yang ada di masyarakat kita gitu. Dan Bapak Ibu, apakah hanya bisa membiarkan ini gitu? Dan anak-anak yang justru menjadi korban ataupun anak-anak yang terlibat di dalamnya adalah anak-anak kita gitu. Jadi dan satu-satunya cara adalah kita harus memfasilitasi mereka lewat membuat komunitas gitu. Dan akhirnya PPA merasa bahwa mereka membutuhkan satu komunitas yang bisa mendampingi anak-anak ini. Disitulah kemudian kita mengusulkan apa namanya bagaimana kalau apa namanya ada kelas pemuridan gitu. Dan memang akhirnya ada koordinator yang di PPA ini kan dia juga alumni EE gitu, alumni EE. Jadi Oh, bersyukur ya, koordinatornya punya visi juga untuk ya, ya. pelayanan penginjilan, pemuridan gitu. Jadi akhirnya connect lah pembicaraan gitu. Dia menyetujui, silakan dirikan pemuridan gitu. Jadi akhirnya pertama memang namanya kelas pemuridan PPA gitu. Tapi kita pikir mesti ada sesuatu yang brand yang bisa diingat oleh Ya, ya, anak-anak gitu. ya, ya, betul. Ya, memang memang kan kalau untuk anak-anak zaman sekarang ya alfa generasi Z ini itu suka sekali dengan sesuatu yang keren. Jadi apapun Iya, itu yang dorang lakukan itu harus ada sesuatu yang membuat daya tarik tersendiri bagi dorang ya, termasuk penamaan kelompok atau komunitas di mana dorang ada. Dorang lihat kalau namanya keren dorang ikut. Nah, kalau misalnya di kerohanian itu juga dorang lihat nih namanya ini bagus enggak. Nah, matching enggak dengan apa yang dorang lakukan begitu. Nah, berarti itu pemimpin dalam satu lembaga itu menentukan juga untuk berdirinya komunitas ya, komunitas kecil seperti di Kak Idul itu ada koordinator PPA yang juga sudah diperlengkapi dengan eh, metode penginjilan atau dia sudah punya tangkap visi sehingga dia bisa izinkan Idul untuk mengembangkan kelas pemurni dan gala. Nah, waktu Idul datang di PPA itu kan belum baku kenal toh, belum oh baku ini kenal dengan anak-anak. Mungkin sebagian sebaku kenal ya, atau memang sebaku kenal. betul betul anak-anak nggak kenal juga karena kan kita Nggak dari kenal. Ini siapa ini NTT. datang dari mana? Orang pikir orang Iya, NTT, padahal ini orang asli. Bola orang asli Mongono. Gemoga. Mm-mm. Nah, bagaimana Idul membangun relasi dengan anak-anak ini? Di Oke, awal-awal memang Idul betul. mau bentuk ini, mau panggil orang untuk jadi Idul punya, katakanlah di mentor, toh bagaimana Idul membangun relasi dengan orang? Memang betul yang Kak Andri bilang tadi. eh, Awal kita datang kan memang kita sudah tidak ada di Dumoga secara aktif itu sejak SMA memang. SMA memang sudah di luar, sekolah di luar, sampai kuliah juga di Unima, itu 4 tahun tidak sering di kampung gitu. Lulus itu juga kerja sudah di NTT, di Bandung pernah, di Jawa Timur, artinya di luar. Tiba-tiba ada seseorang yang sangat asing di mata mereka. Mungkin mereka waktu kita masih pemuda remaja di kampung itu orang mungkin ada yang bahkan belum lahir gitu atau bahkan masih masih kecil gitu. Jadi pas tiba-tiba Mm-mm. datang orang baru ini siapa gitu. Jadi bagaimana kemudian kita melakukan pendekatan? Nah, tentu ini berdasarkan pengalaman juga, tentu bagaimana melakukan pendekatan itu kita terapkan kepada anak-anak. Nah, yang pertama eh, kita kemudian membagi kelas pemuridan dalam 3 kategori gitu. Jadi ada ketiga kategori gitu. Jadi ada namanya kelas dasar. Kelas dasar itu apa? Kelas dasar itu ya tentu kita harus mulai dengan pengenalan hal-hal dasar termasuk mereka mengenal siapa saya, mentor mereka di yang sederhana-sederhana dulu. Siapa saya gitu. Jadi hubungan kita belum dekat gitu. Jadi Ya, hanya sekedar siapa saya dan siapa mereka. Dalam kelas dasar anak-anak ini kemudian
Pertama tentu mereka harus mengenal mentor, termasuk kita ceritakan tentang siapa diri saya, latar belakang dirinya kita gitu, siapa gitu, sehingga oh ternyata orang Dumoga, orang Jotorang gitu yang datang, pendidikan dan seterusnya, pengalaman hidup, dan juga kita tidak menutupi diri untuk menceritakan juga pengalaman yang kita alami di waktu-waktu remaja dan setelah mengalami proses panjang perubahan di dalam komunitas yang seperti ini, itu apa dampak positifnya gitu. Nah, ini di dalam kelas dasar. Dan tidak lupa juga tentu dalam kelas dasar mereka diinjili. Pertemuan pertama itu mereka menerima Kristus secara pribadi. Mereka diperkenalkan dengan juru selamat mereka, Yesus Kristus gitu. Itu pertemuan pertama. Mungkin ini yang orang katakan sebagai hubungan yang terjadi karena orang sama-sama anak Allah, orang punya ikatan batin yang sama karena orang sama-sama anak Allah. Nah, disinilah yang menjadi dasar awal untuk orang punya hubungan lebih dekat gitu. Jadi kelas dasar. Jadi kemudian setelah 1 tahun mereka dalam kelas dasar mendapatkan materi-materi dasar, kelas menengah sampai kemudian kelas lanjutan. Nah, di sini tentu sudah mulai masuk dengan sampai hal-hal pribadi personal mereka sudah bisa ceritakan. Makanya ada satu kelas juga yang kita sempat sampaikan tadi, ada namanya kelas sesi konseling gitu. Nah, gitu. Jadi itu dialami oleh anak-anak yang sudah ada di kelas menengah dan lanjutan. Jadi mereka sudah bebas untuk boleh menceritakan tentang pergumulan pribadi dan bagaimana mereka bisa menemukan cara untuk bisa menyelesaikan kondisi itu. Nah, ini tentu hubungan ini yang mengikat orang menjadi satu hubungan yang kuat antara mentor dan juga antara kakak pemuridan dan juga adik-adik pemuridan. Mungkin itu relasi yang tercipta dari awal, kita memperkenalkan diri secara sederhana, enggak usah yang berat-berat dulu gitu kan. Sampai kemudian orang akhirnya sampai sekarang sudah bisa curhat seperti seorang kakak dengan adiknya gitu. Terus bagaimana Idul tunggu. Yang tadi Kak tangkap berarti yang paling awal Idul mulai itu adalah membangun kedekatan dengan berkenalan satu dengan yang lain. Memang betul pepatah bilang kan, tidak dikenal maka berkenalan supaya Berkenalan. disayang. Ya Ya, toh? betul. Ya, kalau tidak dikenal berkenalan supaya disayang. Nah, kalau orang memang sudah ada relasi yang baik karena sudah ada pengenalan satu dengan yang lain, itu justru memudahkan orang untuk dapat menjangkau anak-anak muda, anak-anak remaja. Nah, selain pengenalan, apalagi yang Ido lakukan sehingga relasi dengan anak-anak ini itu bisa terbangun dengan baik? Kan kenal saja nggak cukup, toh? Banyak Ya, orang yang mau kenal, tapi relasinya nggak bagus. betul. Nah, ini yang kita sudah bukakan tadi bahwa di dalam proses perjalanan anak pemuridan ini kan dibagi dalam 3 tahap gitu, 3 Mm-mm. jenjang gitu. Ada kelas dasar, menengah, lanjutan gitu. Ini juga mempengaruhi hubungan kita gitu. Jadi semakin ke atas gitu hubungannya, maksudnya semakin lama gitu. Kelas dasar mereka dibina kurang lebih 1 tahun, kelas menengah Mm-mm. 1 tahun, kelas lanjutan 1 tahun setengah gitu. Seperti Yesus memberikan 3 tahun setengah gitu murid-muridnya gitu. Mm-mm. Jadi kelas dasar mereka mungkin hubungan kita masih dasar-dasar, masih yang biasa-biasa saja gitu. Belum punya kedekatan yang secara emosional itu belum benar-benar kuat gitu. Nah, mereka mulai semakin kuat itu ketika kelas menengah. Di kelas menengah ini mereka sudah saling surhat. Mereka juga tahu tentang kita punya diri siapa gitu. Tentang kita punya Mm-mm. masalah secara pribadi, nggak segan-segan untuk menjaga image supaya anak-anak enggak tahu gitu. Enggak, kita enggak menunjukkan kesempurnaan gitu kepada anak-anak. Justru menunjukkan juga kelemahan gitu. Sehingga anak-anak tahu juga, oh mentor torang, kakak pemuridan torang juga punya keterbatasan seperti itu, orang punya kelemahan. Kong dia mau curhat dengan torang. Kan anak-anak kemudian dengar, masa Kak Ido saja mau terbuka dengan torang, kenapa torang simpan torang punya pergumulan. Nah, anak-anak ini kan Oke. termotivasi atau terbuka juga untuk bercerita. Di sini mulai terjalin hubungan lebih dekat lagi gitu.
Oke. Sampai kemudian ada sesi-sesi konseling anak-anak secara pribadi yang mau untuk menceritakan secara lebih jelas atau pergumulan hidup mereka boleh di apa namanya ceritakan lebih detail lagi dalam sesi konseling. Bukan hanya itu, bahkan kita perhatikan satu persatu anak Mm-mm. pemuridan. Pernah kita memuridkan 130 anak. 130 anak. Hanya saja sekarang karena sebagian besar sudah lulus dan sebagian besar sudah tidak ada di dalam kelas pemuridan. Sekarang kurang lebih kita memuridkan mungkin 40-an, 50-an anak. Dan kita memperhatikan satu persatu, satu persatu. Jadi kita sampai chat pribadi gimana sekolah dorang, gimana kabar Oke. dorang, bahkan ya mungkin yang tidak dipikirkan oleh beberapa mentor sampai memberikan jajan kepada anak-anak pemuridan. Oke. Jadi yang anak-anak kuliah gitu, ataupun anak-anak yang kita pikir mereka butuh jajan karena maksudnya untuk mereka mungkin memenuhi orang punya kebutuhan pribadi, kita sampai berikan itu gitu. Kalau memang orang tua mereka belum sempat memberikan atau masih ada Oke. kekurangan, kita bahkan memperhatikan itu. Jadi ini semua kan satu akumulasi daripada hubungan yang semakin dekat gitu. Akhirnya, Betul. nah itu. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi betul-betul ada tindakan yang lain yang bisa menjadi instrumen bagi orang untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak atau adik-adik mentornya orang. Idul bilang tadi 135 itu cara pemuridannya bagaimana? Dibagi kelompok per kelompok atau satu kali kelompok besar atau bagaimana itu? Iya, dibagi kelompok waktu itu dibagi dalam sampai 12 kelompok pemuridan gitu. Oke. 12 Terus kelompok pemuridan. kelompok ini Idul yang tangani sendiri atau Idul siapkan mentor-mentor atau Memang kakak-kakak untuk kelompok? awal-awal, awal-awal harus sendiri gitu kan, belum ada Iya. yang bisa apa namanya, bisa mengerjakan itu untuk awal-awal gitu. Jadi awal-awal memang harus khususnya pada kelas dasar. Pada kelas dasar itu memang kita harus memulai sendiri gitu. Belum apalagi waktu awal-awal pendirian kelas pemuridan ya, PAK Siaga P ini kan ini baru kita yang benar-benar mengerti visi ini gitu. Selain koordinator tadi karena dia kan bukan dia yang secara langsung aktif dengan anak-anak ini. Maksudnya untuk menangani anak ini dalam kelas murid dan kita gitu. Jadi memang harus handle sendiri awalnya gitu. Jadi Oke. yang 130-an ini. Eh, menurut Ngana dulu, apa yang membuat anak-anak ini adik-adik mentor? Ngana panggilnya apa sih? Anak-anak didik atau adik-adik mentor atau apa namanya? Adik gimana Kak? Panggil ya? Iya, Dipanggil. maksudnya Ngana anggap dorang ini apa ada anak didik, adik mentor, anak rohani atau bagaimana? Bagi Kak kan mentor itu bukan hanya sekedar jadi seorang guru, bukan hanya Betul. seorang fasilitator, tapi mentor itu merangkap semua. Dia bisa jadi guru, dia bisa jadi fasilitator, bisa jadi orang tua. Nah, jadi kalau anak-anak didik berarti orang memposisikan diri hanya sebagai pendidik, ya toh? Hmm. Eh, apa ya? Kalau itu bagaimana memposisikan orang itu seperti apa? Ya, betul kita memposisikan diri mungkin ini ada inspirasi daripada kita punya orang tua rohani bahkan juga mentor-mentor yang bilang kalau Oke. kakak pemuridan juga hanya sebatas kakak pemuridan juga agak gimana ke depan gitu. Jadi kayaknya Ya, paling pas itu kalau jadi mentor gitu. Karena kan ya, selain jadi kakak pemuridan bisa jadi orang tua juga orang bisa, tua. jadi fasilitator juga Mm, bisa dan lain sebagainya seperti Kak Andi bilang tadi. Akhirnya kita oh ya bagusnya jadi mentor tapi dorang panggil Kak gitu, tetap panggil Kak Idul gitu. Tapi Oke, memposisikan diri sebagai mentor yang mendampingi banyak aspek lah, bukan cuma spiritual gitu. oke. Dul, menurut Ngana apa yang membuat orang itu dekat dengan Ngana?